Ada sebuah ungkapan, seandainya bisa setia, setialah seperti kesetiaan seekor anjing. Ungkapan itu bukanlah tanpa alasan, karena ada kisah nyata tentang bagaimana setianya seekor anjing pada orang yang mengadopsinya. Salah satu kisahnya bisa kita lihat dalam alur cerita film di video ini. Tapi sebelum ke alur ceritanya, apa kabar semua? Selamat datang kembali di Spoiler 21. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Video kali ini menceritakan alur film yang terinspirasi dari kisah nyata tentang kesetiaan seekor anjing. Dan inilah alur cerita film Hachiko 2023. Suatu pagi, Profesor Chen bersiap untuk berangkat kerja. Ibu Li, istri Profesor Chen yang hobi main mahjong, rela meninggalkan permainannya untuk menyiapkan daging kering yang akan dibawa Profesor Chen. Karena itulah, Profesor Chen diminta untuk menggantikannya bermain mahjong. Meski sibuk bersiap untuk berangkat kerja dan tidak begitu paham permainan mahjong, Profesor Chen terpaksa menuruti permintaan istrinya. Dan tak menunggu lama, dia kalah dalam permainan mahjong tersebut. Setelah itu, Profesor Chen pun bersiap untuk berangkat kerja. Dia sampai di stasiun kereta gantung. Membeli koran, membeli tiket, dan naik kereta seperti yang biasa dilakukannya setiap berangkat kerja. Hari itu, Profesor Chen dinas ke sebuah wilayah perkebunan. Dalam perjalanan, Profesor Chen ingat pesan Ibu Li untuk memberikan daging kering pada pimpinannya. Ketika Profesor Chen hendak memberikan daging kering itu, sang sopir tiba-tiba menginjak pedal rem. Karena merasa ada sesuatu, mereka pun turun dari bis untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada seekor anak anjing di bawah kolong bis. Profesor Chen mengambil daging kering yang dibawanya untuk memancing anak anjing itu keluar dari kolong bis. Dan usahanya berhasil. Profesor Chen berniat mengembalikan anak anjing itu pada pemiliknya. Namun ternyata dia tak menemukan seorang pun di sana. Akhirnya Profesor Chen membawa anak anjing itu naik bis bersamanya. Pimpinan menyarankan agar Profesor Chen mengadopsi anak anjing itu. Tapi karena istri Profesor Chen tidak senang ada anjing di rumah, maka Profesor Chen gantian menawarkan agar pimpinan yang mengadopsinya. Namun pimpinan menolaknya. Begitu juga dengan rekan kerjanya. Karena tak tega, dia pun membawa anak anjing itu pulang ke rumah. Profesor Chen menyembunyikan anak anjing itu di ruang kerja agar tidak ketahuan oleh Ibu Li. Tapi yang namanya anak-anak kebanyakan tidak bisa diam. Begitu juga dengan anak anjing itu. Dia keluar dari ruang kerja Profesor Chen dan menuruni tangga. Melihat hal itu, Profesor Chen berusaha membawanya kembali ke ruang kerja. Namun terlambat, Xin Qiao, anak laki-lakinya, memergoki dan berteriak memanggil ibunya. Profesor Chen pun terpaksa harus mendengar ceramah dari istrinya. Sang istri mengingatkan kalau waktu kecil dia pernah digigit anjing. Itulah mengapa dia tidak suka dengan anjing, dan menyuruh Profesor Chen untuk segera membawa anak anjing itu pergi. Tapi Profesor Chen tidak bisa membawanya pergi sekarang. Dia berjanji akan segera menemukan orang yang tepat untuk mengadopsi anak anjing itu. Meskipun Ibu Li tidak suka dengan anjing, tapi dia bukan orang yang tak berperasaan. Dia memperbolehkan anak anjing itu di rumahnya hanya untuk malam itu. Pagi harinya, Profesor Chen naik ke ruang kerja dan mendapati biji-biji mahjong milik istrinya berserakan di lantai karena ulah si anak anjing. Profesor Chen mengambil satu biji mahjong yang bergambar 8 lingkaran. Biji itu disebut batong, yang kemudian dia memberi nama anjing itu Batong. Batong adalah sebutan dalam bahasa Cina yang kurang lebih memiliki arti hampir mirip dengan kata haji dalam bahasa Jepang. Sudah berhari-hari berlalu, tapi Profesor Chen belum juga menemukan orang yang dirasanya cocok untuk mengadopsi Batong. Sampai suatu hari, Profesor Chen tidak melihat Batong di rumah. Ibu Li bilang kalau sudah ada yang mengadopsinya. Profesor Chen menanyakan tentang siapa yang mengadopsi, apa pekerjaan, dan bagaimana kondisi ekonomi orang yang mengadopsi Batong. Ibu Li menjawab tidak tahu. Menurutnya, hanya memberikan seekor anjing saja, kenapa harus tahu latar belakang orang yang mau mengadopsinya?
Profesor Chen bertanya ke arah mana orang itu membawa Batong. Ibu Li menjawab ke arah pasar. Profesor Chen pun bergegas pergi mencari Batong. Usahanya tak sia-sia, dia melihat Batong terikat di depan sebuah toko, yang seperti biasa membuat masakan daging anjing. Profesor Chen pun diam-diam mengambil Batong dan membawanya pulang. Sejak kejadian itu, Profesor Chen meminta istrinya untuk lebih selektif pada orang yang mau mengadopsi Batong, karena Profesor Chen tidak ingin nantinya Batong ditelantarkan. Dan istrinya pun menuruti permintaan Profesor Chen. Kini, setiap ada orang yang ingin mengadopsi Batong, Ibu Li akan menanyakan beberapa hal pada calon pengadopsi sesuai permintaan Profesor Chen. Selain Ibu Li, Xin Qiao juga membantu mencarikan pengadopsi Batong. Namun sejauh ini tidak ada seorang pun yang dianggap cocok untuk mengadopsi Batong. Suatu hari, Xiao Zhu, anak perempuan Profesor Chen, membawa pacarnya untuk dikenalkan pada Profesor Chen. Sambil bermain mahjong, Ibu Li diam-diam mendengarkan percakapan Profesor Chen dengan pacar Xiao Zhu. Batong kecil terlihat mondar-mandir di sekitar Ibu Li. Ketika Ibu Li sedang serius melihat ke arah Profesor Chen, Batong menarik taplak meja hingga menyebabkan biji-biji mahjong di atasnya jatuh berantakan. Kejadian itu membuat Ibu Li kesal dan marah. Dia menanyakan kapan Batong akan diberikan pada orang lain, karena sudah banyak yang ingin mengadopsi Batong, tapi selalu saja ditolak oleh Profesor Chen. Ibu Li mengancam jika Batong tidak dibawa pergi, maka Profesor Chen tidak boleh tidur di rumah. Mendengar itu, Profesor Chen pun bilang bahwa selama ini dia tidak pernah melarang apa yang anak dan istrinya sukai. Ibu Li yang suka main mahjong, Xin Qiao yang selalu main komputer, dan Xiao Zhu yang suka dengan pacarnya. Mereka semua tidak meminta persetujuan Profesor Chen, dan Profesor Chen pun tidak mempermasalahkan ataupun melarangnya. Maka sekarang tidak ada yang berhak melarang Profesor Chen untuk melakukan apa yang disukainya, yaitu mengadopsi Batong. Dan malam itu Profesor Chen mengumumkan pada anak-anaknya kalau Batong resmi menjadi adik mereka. Ibu Li dan kedua anaknya hanya terdiam, tidak berani membantah. Setahun berlalu, hari itu Profesor Chen tengah menggelar acara pernikahan Xiao Zhu putrinya. Batong kecil kini telah tumbuh besar. Dia mengenakan kalung yang dibuat oleh Ibu Li setahun yang lalu. Berkat kasih sayang dan didikan yang diberikan Profesor Chen, Batong tumbuh menjadi anjing yang pandai. Suatu hari ketika Profesor Chen berangkat kerja, tanpa sepengetahuannya, diam-diam Batong mengikuti hingga ke stasiun kereta gantung. Profesor Chen terkejut ketika melihat Batong ingin ikut naik kereta bersamanya. Dengan penuh rasa sayang, Profesor Chen menggendong Batong keluar stasiun sambil memberi pengertian pada Batong kalau dia tidak boleh ikut pergi kerja. Sampai di luar stasiun, Profesor Chen menyuruh Batong pulang. Batong pun berlari pulang, tapi saat tahu Profesor Chen tidak ikut pulang, dia berhenti dan menatap Profesor Chen. Melihat hal itu, Profesor Chen mendapat ide agar Batong mau pulang. Dia menulis sesuatu pada koran yang dibelinya tadi, dan meminta Batong untuk memberikan koran itu pada istrinya. Dengan patuh, Batong pun bergegas pulang sambil membawa koran itu. Meski perhatiannya sempat teralihkan oleh jajanan kembang gula, tapi Batong berhasil menyelesaikan tugasnya mengantarkan koran ke Ibu Li. Dan sepertinya hati Ibu Li pun mulai luluh melihat apa yang dilakukan Batong. Tak disangka, sore harinya Batong kembali ke stasiun. Dia kembali ke tempat yang tadi pagi Profesor Chen menaruhnya di sana. Namun, karena tempat itu sedang diduduki orang, dengan bahasanya, Batong pun meminta orang itu untuk pindah. Entah karena mengerti bahasa anjing atau takut pada Batong, orang itu pun berdiri pindah dan Batong menggantikannya duduk di sana. Selang beberapa saat kemudian, Profesor Chen tiba di stasiun. Dia melihat Batong duduk menunggunya pulang kerja dan mengira kalau Batong sudah seharian di sana. Tapi orang yang tadi diusir Batong bilang kalau Batong baru saja sampai. Bapak penjual koran juga mengatakan hal yang sama. Profesor Chen mengajak Batong pulang. Sejak hari itu, setiap Profesor Chen berangkat kerja, Batong akan mengantarnya sampai ke stasiun. Dan sorenya, Batong kembali ke stasiun untuk menjemput Profesor Chen.
Entah bagaimana, Batong selalu tepat waktu saat menjemput Profesor Chen. Profesor Chen berusaha memasak makanan untuk Batong. Namun baru makan sedikit saja, Batong sudah tidak mau memakannya lagi. Padahal menurut Profesor Chen, masakannya layak untuk dimakan. Dan ternyata insting Batong tentang makanan buatan Profesor Chen benar. Makanan itu membuat Profesor Chen dan Batong mengalami diare. Suatu hari, Xin Qiao diterima kerja di Beijing, yang berarti dia juga harus menetap di Beijing. Hal itu membuat Ibu Li senang sekaligus sedih. Dia senang karena anaknya dapat pekerjaan, sedih karena harus jauh dari anaknya. Profesor Chen berusaha mencegah Xin Qiao merantau ke Beijing. Namun karena Xin Qiao sudah terlanjur membeli tiket kereta api, Profesor Chen pun tak lagi membahasnya. Xin Qiao mengemasi barang-barang yang akan dibawanya ke Beijing. Batong mengamati apa yang dilakukan Xin Qiao. Batong mengambil pakaian dari koper Xin Qiao dan menyembunyikannya. Hal itu dilakukannya berulang kali. Sepertinya Batong mencegah Xin Qiao agar tidak pergi jauh meninggalkan keluarganya. Hari ini Xin Qiao akan berangkat ke Beijing. Batong membangunkan Profesor Chen untuk mengantar kepergian Xin Qiao. Tapi ternyata Profesor Chen kesiangan. Xin Qiao sudah berangkat ke stasiun. Profesor Chen pun buru-buru menyusulnya. Karena jalanan macet, Profesor Chen memutuskan untuk turun dari taksi dan berlari ke stasiun bersama Batong. Mereka berdua berlari menyusuri rel kereta. Sementara itu, Xin Qiao sudah sampai di kereta yang akan mengantarnya ke Beijing. Profesor Chen dan Batong terus berlari menuju ke stasiun hingga akhirnya Profesor Chen tak lagi mampu berlari. Batong berhenti saat melihat Profesor Chen kelelahan. Tapi ketika mendengar klakson kereta, Batong kembali berlari. Dia sampai di stasiun tepat ketika kereta yang dinaiki Xin Qiao mulai berjalan. Batong menggonggong, mencari Xin Qiao. Xin Qiao mendengar gonggongan Batong dan membuka jendela kereta. Dia memanggil Batong. Melihat Xin Qiao, Batong berlari mendekati jendela tempat Xin Qiao yang terus memanggilnya. Batong berlari di samping jendela kereta sambil terus menatap Xin Qiao. Dengan biasanya, Batong melepas kepergian Xin Qiao ke Beijing. Setengah tahun berlalu sejak Xin Qiao pergi ke Beijing. Seperti biasa, Batong selalu mengantar Profesor Chen ke stasiun kereta gantung untuk pergi kerja dan kembali pulang sambil membawa koran. Hari itu, Ibu Li menelpon Profesor Chen karena ada barang yang ketinggalan. Profesor Chen pun bergegas pulang untuk mengambilnya. Saat pulang, dia melihat Batong di depan rumah tetangga. Ternyata di sana ada seekor anjing betina yang menarik perhatian Batong. Hari demi hari dijalani Batong dengan bahagia bersama Profesor Chen. Suatu hari, ketika Profesor Chen akan pulang naik kereta gantung, ternyata di stasiun kereta sedang ada perbaikan. Terpaksa Profesor Chen pulang naik taksi. Saat makan malam, Profesor Chen mencari Batong. Tapi Batong tidak ada di rumah. Dia pun bergegas pergi mencari Batong. Profesor Chen sampai di stasiun kereta. Dia melihat Batong duduk menunggunya pulang kerja. Profesor Chen memanggil Batong. Begitu mendengar suara orang yang ditunggunya, Batong langsung mendekat. Profesor Chen minta maaf pada Batong karena hari ini dia pulang naik taksi. Dan lupa akan kesetiaan Batong yang selalu menjemputnya di depan stasiun kereta. Hari itu cuaca sedang panas-panasnya, dan kebetulan juga ada pemadaman listrik bergilir. Hal itu membuat orang-orang kegerahan, bahkan Batong pun ikut merasakannya. Melihat hal itu, Profesor Chen mengajak Batong ke sungai untuk menghilangkan rasa gerah mereka. Batong terlihat senang bermain di sungai bersama Profesor Chen. Hari ini Profesor Chen akan berangkat kerja. Dia bilang pada Batong agar tetap di rumah. Profesor Chen juga berpesan pada Ibu Li untuk mengawasi Batong agar tidak menjemputnya di stasiun kereta, karena Profesor Chen akan dinas luar dan tidak pulang hari ini. Meski sudah disuruh agar tetap di rumah, Batong nekat menyelinap keluar dan menyusul Profesor Chen ke stasiun kereta. Seperti biasa, Profesor Chen menyuruh Batong pulang dengan membawa koran. Tapi pagi itu, Batong seperti tidak mau berpisah dengan Profesor Chen.
Dia kembali menyusul Profesor Chen. Namun Profesor Chen sudah terlanjur di dalam kereta, dan kereta itu pun meluncur pergi. Batong hanya bisa menatap kepergian Profesor Chen dari balik pagar stasiun. Ternyata itu adalah terakhir kalinya Batong melihat Profesor Chen, karena Profesor Chen mengalami serangan jantung dan meninggal dunia saat sedang dinas. Meninggalnya Profesor Chen membawa kesedihan yang mendalam pada Ibu Li. Saat Batong melihat Ibu Li menangis sedih, dia bergegas pergi ke stasiun kereta untuk menjemput Profesor Chen. Batong sampai di stasiun. Dia duduk menunggu Profesor Chen di depan stasiun hingga stasiun kereta itu tutup. Namun orang yang ditunggunya tak kunjung pulang. Malam itu, Xiaozhu dan suaminya datang untuk menemani Ibu Li. Suasana duka menyelimuti mereka. Ketika melihat foto-foto yang pernah diambil oleh Profesor Chen, Xiaozhu tiba-tiba memanggil Batong. Menyadari Batong tak ada di rumah, Xiaozhu dan suaminya pun pergi mencari Batong ke stasiun kereta. Xiaozhu terharu ketika melihat Batong masih setia menunggu kepulangan Profesor Chen di depan stasiun kereta. Hari demi hari berlalu sejak meninggalnya Profesor Chen. Tapi Batong tetap kembali datang ke stasiun kereta setiap harinya, menanti kedatangan sang profesor. Suatu hari ada pemberitahuan mengenai pembongkaran kampung tempat Ibu Li tinggal. Hal itu memaksa Ibu Li dan Batong untuk pindah dari kampung itu. Ibu Li tinggal bersama Xin Qiao, sedangkan Batong ikut Xiaozhu. Tak terasa sudah setengah tahun Batong tinggal bersama Xiaozhu dan suaminya. Selama itu juga Xiaozhu dan suaminya selalu menjaga agar Batong tidak kabur dari rumah dan kembali ke stasiun kereta. Namun pagi itu mereka lengah. Batong berhasil kabur. Xiaozhu berusaha mengejarnya, tapi Batong keburu jauh. Ternyata Batong kembali ke kampung tempat Profesor Chen dulu tinggal. Kampung itu kini sedang dalam proses pembongkaran. Tetangga Profesor Chen yang kebetulan ada di situ menyuruh Batong untuk pergi. Batong pun pergi. Dia berhenti sejenak di tepian sungai untuk minum. Dan tujuan akhirnya tentu saja stasiun kereta gantung. Duduk menunggu orang yang dirindukannya. Xiaozhu dan suaminya berhasil menemukan Batong di depan stasiun kereta. Dia mengajak Batong untuk pulang. Meski enggan untuk meninggalkan stasiun, namun Batong menuruti ajakan Xiaozhu untuk pulang. Sejak kejadian itu, Xiaozhu dan suaminya lebih ketat dalam menjaga Batong agar tidak kabur. Hingga suatu malam saat mereka pulang, mereka melihat kondisi rumah acak-acakan akibat ulah Batong yang seharian ditinggal sendirian di rumah. Dengan berat hati, akhirnya Xiaozhu dan suaminya memberikan Batong pada orang lain. Tapi siapa sangka, Batong dengan mudah lepas dari tali pengikatnya dan langsung melompat kabur. Tujuannya hanya satu tempat, yaitu stasiun kereta gantung. Sejak saat itu, Batong selalu menunggu kedatangan Profesor Chen di depan stasiun kereta dari pagi sampai malam. Ketika stasiun sudah tutup, bapak penjual koran memberikan koran pada Batong dan menyuruhnya untuk pulang. Batong pun pulang ke rumah yang dulu Profesor Chen tinggali. Yang kini kondisinya sudah berantakan karena proyek pembongkaran kampung itu ternyata tidak diteruskan. Setiap malam, Batong tidur sendirian di rumah yang dulu ia pernah menerima kehangatan dan kasih sayang dari Profesor Chen. Beberapa tahun telah berlalu sejak Profesor Chen meninggal, kesetiaan Batong pada Profesor Chen tak pernah pudar. Batong masih selalu menunggu dan terus menunggu Profesor Chen datang untuknya. Bahkan ketika stasiun kereta gantung itu direnovasi, Batong tetap di sana menanti. Tak terasa sudah 10 tahun lamanya, Ibu Li dan keluarga kecil Xin Qiao kembali dari Beijing untuk berkunjung ke kota tempat mereka tinggal dulu. Xin Qiao mengajak Ibu Li dan anak istrinya naik kereta gantung yang kini digunakan hanya untuk wisata. Kereta gantung itu sampai di stasiun. Setelah keluar dari stasiun, mereka membeli makanan yang dijual di halaman stasiun. Ketika sedang menikmati makanan, Ibu Li samar-samar mendengar bapak penjual koran memanggil nama Batong. Ibu Li pun mendekat. Ibu Li tak menyangka akan bertemu Batong lagi di depan stasiun kereta gantung setelah 10 tahun.
Ternyata selama itu pula, Betong setia menunggu Profesor Chen datang untuknya. Bapak penjual koran menyarankan agar Ibu Lin mengunjungi rumah lama mereka dengan mengikuti Betong pulang. Mereka pun sampai di kampung lama mereka. Ibu Lin masuk ke rumah. Dari wajahnya terlihat Ibu Li terkenang masa lalunya ketika tinggal di situ. Tiba-tiba Sin Kiao berteriak memanggilnya. Ibu Li mendatangi panggilan Sin Kiao. Sin Kiao berdiri di dekat tumpukan koran yang menggunung. Namun bukan tumpukan koran yang membuat Sin Kiao memanggil Ibu Li, tapi Batong. Ibu Li melihat Batong terbaring lemah. Dia membelai Batong dan meneteskan air mata. Perlahan, Batong memejamkan mata untuk selamanya. Hanya 1,5 tahun Profesor Chen merawat dan menyayangi Batong. Namun, Batong memberikan seluruh sisa hidupnya untuk setia menunggu Profesor Chen kembali. Sungguh sebuah kesetiaan yang tulus dari seekor anjing. Dan film pun berakhir. Bagi Anda yang belum pernah menonton film ini secara utuh, saya sarankan untuk menontonnya. Karena banyak adegan dari film yang tidak bisa saya ceritakan semua di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.